Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina sebagai dosen pengampu mata kuliah biokimia lanjut dan juga kepada teman-teman sekalian serta kesempatannya untuk kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hidrolisis metabolisme karbohidrat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Ramajanati dengan NPM 2023140007 dan rekan saya Deviana Nuryansyah dengan NPM 2023140008. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, hidrolisis metabolisme itu adalah hidrolisis merupakan suatu reaksi kimia di mana molekul dari air H2O itu akan terpecah dan akan membentuk kation H+ hidrogen serta anion OH- melalui sebuah proses suatu kimiawi. Dan karbohidrat itu merupakan sumber energi penting bagi sel melalui proses glikolisis yang mengubah glukosa menjadi pirufat. Selain itu, glukosa juga dapat dibentuk dari non-karbohidrat melalui gluconeogenesis dan melalui jalur pentosa fosfat. Glukosa 6-fosfat dapat diubah menjadi ribosa 5-fosfat untuk sintesis nukleotida dan asam nukleat serta monosakarida lainnya. Penggunaan dari metabolisme karbohidrat sendiri, secara umum metabolisme karbohidrat itu berfokus pada penggunaan glukosa sebagai bahan bakar utama dalam aktivitas sel pada organisme dan juga contohnya vertebrata. Glukosa diangkut ke seluruh tubuh dalam darah, sedangkan sebagian molekul glukosa itu tidak diperlukan untuk produksi energi. Itu biasanya disimpan sebagai glikogen di hati maupun di otot. Nah, ini merupakan hidrolisis metabolisme yang dimana jalur metabolisme menunjukkan pada tahap awal itu dimulai dari molekul glukosa yang dikonversi melalui proses glikogenesis. Glukosa itu dibutuhkan sebagai sumber energi dalam proses biosintesis. Molekul glikogen akan didegradasi melalui glikogen dan akan menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa dapat diubah menjadi ribosa 5-fosfat, komponen nukleotida dan NADPH atau zat pereduksi kuat melalui jalur pentosa fosfat. Perubahan asam pirufat dapat terjadi melalui dua tahap, yakni dalam kondisi anaerob dan aerob. Pada kondisi anaerob, asam pirufat akan dirubah menjadi asam laktat dan sebaliknya. Ketika dalam kondisi aerob, asam pirufat lebih lanjut didegradasi dan membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA atau biasa disebut dengan koenzim asetil. CoA asetil merupakan molekul penting yang menyediakan sejumlah atom karbon pada gugus asetil yang dipergunakan dalam siklus asam sitrat untuk oksidasi guna memperoleh energi dalam bentuk ATP. Selain proses oksidasi yang terjadi pada siklus asam sitrat, juga terjadi proses transfer elektron. Transfer elektron ini mengalir melintasi rantai elektron hingga terjadinya reaksi eksergonik yang dapat digunakan untuk mendorong sintesis ATP. Nah, pada jalur metabolisme karbohidrat sendiri itu terdapat beberapa jalur metabolisme karbohidrat, baik yang tergolong sebagai katabolisme maupun anabolisme, yaitu glikolisis, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, glikogenesis, glikogenolisis, dan glikoneogenesis. Ini adalah katabolisme karbohidrat merupakan respirasi dengan glukosa sebagai bahan baku yang diuraikan menjadi karbon dan air serta menghasilkan energi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada katabolisme karbohidrat. Ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk respirasi dari aerob itu adalah respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapat energi. Reaksi proses respirasi aerob ini sebagai berikut. Ya, bisa dilihat itu ada CH6
H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 ditambah 675 kal. Ini tahapan metabolisme karbohidrat, respirasi dari aerob. Pertama itu ada glikolisis, reaksi pemecah glukosa menjadi asam pirufat dan ATP. Kedua ada dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Konversi asam pirufat ini menjadi asetil CoA. Dan yang ketiga itu ada siklus Krebs, reaksi lanjutan untuk menghasilkan NADH, FADH2 dan ATP. Dan keempat itu ada transport elektron. Proses transfer elektron ini dalam rantai pernapasan untuk menghasilkan ATP. Selanjutnya itu ada enzim-enzim dalam metabolisme karbohidrat. Pertama itu ada enzim glikolisis berupa heksokinase, fosfofruktokinase, fructose kinase. Yang kedua itu ada enzim siklus Krebs, pirufat, dehidrogenase. Kedua itu sitrat sintase. Ketiga itu sitrat dehidrogenase. Yang ketiga ada enzim respirasi aerobik, kompleks rantai transport elektron ATP sintase. Selanjutnya ini jalur glikolisis. Ada fosforilasi glukosa. Glukosa akan difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Reaksi ini membutuhkan ATP sebagai sumber fosfor. Kedua itu pemecah glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini akan dipecah menjadi 2 molekul pirufat melalui serangkaian reaksi enzimatis dalam glikolisis. Ketiga itu ada pembentukan ATP. Dalam glikolisis ini terbentuk 2 molekul ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. Selain itu juga terbentuk 2 molekul NADH yang akan didioksidasi lebih lanjut. Baik, sekian presentasi kita hari ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.